Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan peraturan menteri ya tahun 2024. Beberapa bulan lalu KKP telah menerbitkan peraturan menteri nomor 7 tahun 2024 ya. Nah, peraturan menteri ini itu dianggap banyak kejanggalan yang terjadi serta dugaan monopoli yang berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh teman-teman maupun beberapa diseminasi dan eksaminasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Nelayan di beberapa daerah, sehingga ini penting saya menyampaikan ya tentang perkembangan dari Permen 7 tahun 2024. Nah, Permen 7 ini dugaannya sebagai bentuk ya dari akal bulus para komplotan monopoli, yaitu dari perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin budidaya dan ekspor dari kebijakan KKP. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa bulan ini itu telah fokus membahas tentang seputar ekspor benih-benih lobster dan ekspor pasir laut yang dibungkus sedimen. Nah, itu hal yang sangat penting kita ketahui sebagai bagian dari menumbuhkan kesadaran kita tentang potensi maritim, potensi kelautan dan perikanan. Artinya bahwa pada kurun waktu 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bersama dengan Presiden, kemudian Menteri Luar Negeri itu melakukan kerjasama dengan pemerintah Vietnam atau negara Vietnam. Kerjasama ini dipraktiskan atau diturunkan dalam bentuk regulasi peraturan menteri nomor 7 tahun 2024 itu. Nah, di peraturan menteri ini sebenarnya ada dua konsep yang terdapat di dalamnya. Konsep tersebut sebenarnya tujuannya itu yang pertama menarik pendapatan negara lebih banyak. Kemudian yang kedua mengembangkan budidaya serta ada proses pengalihan knowledge maupun teknologi budidaya lobster di Indonesia. Karena selama ini perbandingan antara Vietnam dengan Indonesia itu jauh berbeda. Dan pemerintah Indonesia itu mengakui keunggulan-keunggulan pemerintah Vietnam melakukan budidaya lobster. Namun kita juga ingin berkembang. Nah, tentu dua spirit ini yang terdapat di dalam kebijakan peraturan menteri tahun 2024 nomor 7. Nah, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan itu di dalam berbagai pasal permen peraturan menteri itu nomor 7 tahun 2024 itu memberikan dua hal yang paling bermakna dan penting, yaitu budidaya di dalam negeri dan budidaya di luar negeri. Nah, kenapa ini harus kita ungkapkan dua hal ini? Karena ini dijadikan sebagai alasan ekspor, ya kan? Tetapi sebelum kita memberikan argumentasi dan penjelasan kepada dua hal ini, kita lebih baik memahami tentang faktor lain ya, faktor di luar rasa ya, faktor di luar permen itu yaitu rasa. Ada rasa ketakutan,
ada rasa frustasi yang dialami oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan. Apa faktor rasa itu? Yaitu rasa takut dikritik, ya kan? Rasa takut dikritik. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua tadi adalah yang pertama itu rasa takut dikritik, kemudian yang kedua faktor ingin menumbuhkan kesadaran budidaya lobster dengan teknologi. Nah, dua faktor ini sebenarnya itu yang mendorong kronologis dari pembentukan peraturan Menteri nomor 7 tahun 2024. Nah, faktor rasa misalnya, di dalam faktor rasa itu ada ketakutan. Di dalam faktor ketakutan itu ada produk yang dihasilkan. Nah, jadi gitu, ketika mereka takut itu ternyata menghasilkan diksi-diksi dan kata-kata serta kalimat yang berbeda. Misalnya begini, di dalam Permen 7 tahun 2024 ada kata pengeluaran untuk budidaya di luar negara Republik Indonesia. Sementara di Kementerian Perdagangan di dalam sistem ekspor impor, ya, sistem ekspor maupun impor itu tidak mengenal kata pengeluaran. Nah, di dalam permen tersebut itu terdapat kata pengeluaran, ya kan? Di dalam Permen 7 tahun 2024 tidak terdapat kata ekspor, tapi terdapat kata pengeluaran. Nah, ini kedok pertama. Ini kebohongan pertama yang perlu kita ungkapkan paradigmanya. Yang saya maksud tadi paradigma rasa ketakutan. Kenapa harus ada kata pengeluaran tapi tidak kata ekspor? Karena takut dikritik oleh rakyat Indonesia. Takut dikritik oleh publik bahwa wah, ini ternyata ekspor benih-benih lobster. Kita akan dikritik, akan mendapat gelombang besar perlawanan. Itu ternyata takut. Tetapi dari ketakutan ini sekaligus menimbulkan masalah, ya kan? Dari kata pengeluaran, dari kata ekspor diganti menjadi kata pengeluaran. Nah, ternyata masyarakat itu dibohongi bahwa sebenarnya kata pengeluaran itu sama dengan kata ekspor. Namanya keluar dari wilayah NKRI. Maksudnya mengirim barang dari Indonesia ke Vietnam. Itu adalah ekspor, bukan pengeluaran, ya kan? Kalau dalam bahasa baku ekonomi. Nah, itu pertama, kawan-kawan. Kemudian yang kedua itu tentang budidaya, ya kan? Budidaya di dalam negeri dan budidaya di luar negeri. Nah, dari kata pengeluaran ini, dia pengeluaran untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Itu sebenarnya untuk budidaya. Pengeluaran benih-benih lobster untuk budidaya. Tetapi fakta di lapangan terjadi itu adalah dijual. Dibeli, dijual, kemudian dikeluarkan dari wilayah Indonesia ke Vietnam atau diekspor ke Vietnam. Nah, siapa penerimanya di sana? Yaitu perusahaan-perusahaan yang telah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting kita memahami dari diksi itu. Terus ekspor benih-benih lobster. Lobster itu dibungkus oleh budidaya atau kedoknya budidaya. Jadi ketika di dalam Permen 7 tahun 2024 ada dua tempat budidayanya, yaitu budidaya di dalam negeri dan budidaya di luar negeri. Nah, budidaya di dalam negeri itu adalah yang dilakukan oleh perusahaan bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini KKP, difasilitasi oleh KKP. Kemudian mereka melakukan budidaya. Tetapi faktanya itu tidak maksimal. Bukan tidak ada budidayanya. Ada budidayanya tapi tidak maksimal. Dan bisa dikatakan gagal. Misalnya contoh, budidaya di dalam negeri bersifat gagal, misalnya penyaringan di Bali. Saya sudah datang ke sana, saya sudah meninjau lokasinya, saya sudah
mendokumentasi lokasinya. Saya sudah beritakan di berbagai media nasional, TV dan lain-lain ketika diwawancara bahwa di sana itu gagal adanya pengalihan teknologi terhadap budidaya. Ini adalah sebagai kewajiban perusahaan dalam memenuhi unsur syarat untuk melakukan ekspor benih-benih lobster. Nah, ini contoh budidaya di dalam negeri atau budidaya secara domestik. Begitu. Dari mana benihnya? Itu dari nelayan. Benihnya itu adalah bukan benih-benih lobster. Kalau benih-benih lobster itu tidak bisa dibudidaya. Ya kan? Itu tidak bisa. Secara biologis, benih yang bisa dibudidaya itu adalah benih yang kira-kira sebesar jari ini, jari kelingking, sebesar jari kecil kita, atau sebesar jangkrik, ya kan, yang ukuran kira-kira 0,10 cm, atau dikatakan lobster muda yang sudah berwarna hitam. Jadi begitu yang bisa dibudidaya. Tetapi benih-benih lobster itu tidak bisa dibudidaya. Benih-benih lobster itu berukuran 0,01 cm, 0,01 cm. Jadi tidak sampai pada 0,02 tapi 0,01 cm. Artinya kecil sekali. Itu kita seperti melihat benang di dalam air, ya kan? Seperti kita melihat warna putih di dalam air yang di dalam kaca bening atau di dalam akuarium. Nah, itu bening lobster berwarna putih sekali. Nah, itu yang ditangkap untuk diekspor. Tetapi selama ini mereka itu melakukan budidaya itu dikatakan benih-benih lobster. Padahal survival benih-benih lobster, SR-nya, survival rate-nya itu adalah 0,0% kalau benih-benih. Tetapi kalau untuk budidaya itu adalah benih lobster muda atau benih sebesar jari kelingking tadi. Nah, itu pembedanya. Kemudian yang kedua, budidaya mereka di luar negeri. Sekali lagi kawan-kawan, budidaya di luar negeri itu fasilitasnya tidak ada. Oke? Itu fasilitasnya tidak ada. Ini masih dugaan. Dugaan kita fasilitas tidak ada. Nanti akan ada hitungannya, saya menjelaskan. Kenapa tidak ada fasilitasnya? Dan kenapa kalau ada fasilitasnya tetapi negara tetap rugi? Nah, jadi begitu. Nah, dua hal itu Permen 7 kawan-kawan, saudara-saudaraku semua. Permen 7 tahun 2024 nomenklaturnya adalah budidaya di dalam negeri dan budidaya di luar negeri. Serta mendatangkan pendapatan negara bukan pajak. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya menjelaskan kenapa ini dikatakan sebagai akal bulus dari kebijakan itu. Karena begini, budidaya di luar negeri itu tidak ada, tetapi benih yang dikirim, benih-benih lobster yang dikirim itu sudah mencapai kurang lebih 10 juta ekor. Namun pendapatan negara dalam website Kementerian Kelautan Perikanan itu masih 3,6 miliar. Tetapi ada tetapinya. Bagaimana modus monopoli yang terjadi? Ya kan? Kenapa bisa sampai 10 juta? Sampai 10 juta ekor yang keluar ke Vietnam. Tetapi data BLU hasil ekspor mereka, data resmi BLU itu sekitar 2,8 juta. Kalau 2,8 juta, PNBP-nya itu sebesar 4.000, ya kan? 4.000. Kemudian dari 4.000, 1.000 diambil oleh BLU untuk operasional, 3.000 diserahkan ke negara. Oke, sekarang kita hitung 3.000 kali 2,8 juta itu sekitar 8,4 miliar. Kalau yang masuk sekarang ini hanya 3,6, sisanya kemana? Ya kan? Sorry, 8,4 miliar, sisanya kemana?
Ya kan? 3,6 miliar yang masuk secara resmi dengan estimasi kuota ekspor itu 2,8 juta. Data resmi. Tetapi kalau data tidak resmi diterima oleh Vietnam itu kurang lebih sudah 10 juta. Bagaimana modus ini terjadi? Nah, ini kita harus tahu. Modus yang terjadi adalah perusahaan mekanisme legal, mekanisme resmi pengadaan benih itu dari perusahaan itu ke Badan Layanan Umum. Ya. Kemudian Badan Layanan Umum menurunkan purchase order itu ke koperasi. Koperasi menurunkan purchase order itu dengan memesan benih itu ke nelayan atau ke pengepul-pengepul. Dengan harga berapa? Dari 8.000 itu sampai 9.000 range-nya. Harga terendah dari peraturannya adalah 8.000. Nah, itu yang pertama. PO atau purchase order secara resmi melalui mekanisme BLU ke koperasi ke nelayan. Kemudian perusahaan ini dugaannya itu menerbitkan purchase order juga secara ilegal, tidak mematuhi mekanisme. Melalui apa? Direct langsung ke nelayan atau direct langsung ke koperasi. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika PO ilegal ini, purchase ilegal ini dari perusahaan ke koperasi itu dengan harga tinggi, misalnya BLU tadi harga 8.000. Itu perusahaan yang direct langsung ke koperasi menurunkan PO itu harga 15.000. Maka semua koperasi dan nelayan akan datang dan menjual ke harga yang paling tinggi yaitu 15.000. Nah, itu penjelasan yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mereka pengadaannya? Nah, pengadaannya seperti itu 2 PO, satu perusahaan 2 PO. Kalau 5 perusahaan berarti setiap hari ada sekitar 300 sampai 400.000 ekor benih-benih lobster. Nah, itu teman-teman yang terjadi. Nah, satu perusahaan 2 PO. Kalau satu perusahaan itu 50.000 sampai 100.000. Berarti kalau 5 perusahaan yang mendapat izin dari KKP berarti 500.000 ekor. Kalau 2 hari itu sudah 1 juta. Kalau 3 hari sudah 1,5 juta. Kalau 4 hari sudah 2 juta. Ya kan? Kalau 6 bulan dari Maret sampai Oktober itu sudah berapa juta? Mungkin bisa dihitung lebih dari 10 juta. Maka dengan dugaan data KKP yang melakukan illegal black market, ya kan, kata Kementerian Kelautan Perikanan, itu sebesar 500 juta data ilegal keluar benih-benih lobster. Saya mengakui, saya mendukung Kementerian Kelautan Perikanan untuk menertibkan ini. Saya mendukung. Tetapi kita juga harus mengkritik praktis cara ekspor oleh perusahaan-perusahaan ini. Kita bersyukur dibuka ekspor benih-benih lobster oleh Pak Menteri, oleh Menteri KKP, oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Tetapi dalam konteks kewajiban mereka perusahaan ini budidaya bekerja sama dengan pemerintah, kita harus kritik. Kenapa? Karena mereka tidak benar. Tidak benarnya itu apa? Misalnya contoh di Bali. Perusahaan tempatnya difasilitasi oleh pemerintah, tetapi kantornya difasilitasi oleh pemerintah, lokasi difasilitasi pemerintah, tempat difasilitasi pemerintah, alat difasilitasi pemerintah. Nah, mereka tinggal pasang pelang 5 perusahaan itu. Oke, sekarang mereka yang memfasilitasi dana anggaran untuk budidaya misalnya. Tetapi kan belum ada pengalihan teknologi, serta belum ada transfer knowledge kepada pembudidayaan seluruh Indonesia. Coba sekarang organisasi-organisasi budidaya
pembudidaya di kelautan perikanan ini tegas untuk mengatakan bahwa menolak ekspor benih-benih lobster. Karena ini sudah salah, kawan-kawan. Ini sudah salah. Itu yang terjadi. Nah, kemudian ya kan, sampai di BLU benih-benih lobster itu dikumpulkan ke BLU, baik yang telah dimonopoli tadi secara harga maupun jumlah populasi ekornya, dengan yang secara resmi dikumpulkan di satu kolam BLU, Badan Layanan Umum Air Payo di Tangerang, Jalan Benda, Tangerang, itu dekat bandara. Dikumpulkan di situ. Kemudian dikirim. Ya, itu dikirim dalam satu box, misalnya ya, dokumen ekspornya 100 ekor dalam satu plastik gitu ya. Dalam satu plastik itu dokumen ekspor itu 100 ekor. Tetapi di dalam satu plastik itu bukan 100 ekor. Tetapi ada 1000 ekor. Misalnya ini dugaan. Ini dugaan. Ya kan? Ini dugaan. Nah, itu ada 1000 ekor di dalam. Tetapi dokumen ekspornya adalah 100 ekor. Diterima di Vietnam dokumennya juga 100 ekor. Tapi kalau dihitung kembali itu mencapai 1000 ekor. Nah, ini dugaan-dugaan yang terjadi. Illegal black market yang dibungkus oleh regulasi. Ini namanya monopoli di dalam ekspor benih-benih lobster. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian sesampai di Vietnam, apakah ada budidaya milik pemerintah atau kerjasama dengan perusahaan ini? Tidak ada. Itu dugaan saya. Itu tidak ada. Dugaan kita semua itu tidak ada. Kenapa? Karena perusahaan di sana, perusahaan penerima benih ini dari Indonesia yang diekspor oleh BLU, itu adalah jual putus ke pembudidaya masyarakat Vietnam. Masyarakat Vietnam sistemnya di sana budidaya itu adalah mandiri. Kalau di kita di Indonesia itu dikatakan swakelola. Masyarakat Vietnam itu sistem swakelola dalam budidaya benih lobster. Kenapa di Vietnam itu budidaya benih-benih lobster? Kenapa di Indonesia budidaya tidak bisa benih-benih lobster? Nah, itu nanti pada sesi lain kita akan bicarakan. Karena di Vietnam itu didorong oleh teknologi tinggi. Di Indonesia belum memiliki teknologinya. Ya kan? Nah, itu pembedanya. Dan kita harus menyadari ini. Nah, kita harus membatalkan peraturan Menteri nomor 7 tahun 2024. Tentu ya, dengan membatalkan atau merevisinya. Kita mendukung menteri selanjutnya, Menteri KKP ini menjelang pelantikan Presiden Pak Prabowo Subianto tidak memilih Menteri KKP sekarang. Karena mereka sudah dikenal gagal. Gagal dalam program penangkapan ikan terukur, gagal dalam program pengelolaan ruang pesisir, gagal dalam program budidaya shrimp estate, udang Panami, gagal dalam budidaya lobster Indonesia. Gagal semua. Jadi kita meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak memilih menteri yang sekarang. Karena sudah kadaluarsa. Kadaluarsanya itu ditunjukkan dengan semua kegagalan-kegagalan dari program-program Kementerian Kelautan Perikanan. Terutama ekspor pasir. Mereka kampanye ekonomi biru, ekonomi biru, ekonomi biru. Tetapi mereka melakukan ekspor pasir. Ekspor pasir ini adalah bentuk dari penjualan kedaulatan negara. Kenapa begitu? Karena mengeruk pasir, menghisap pasir dengan teknologi mesin-mesin yang besar, dengan mempengaruhi terumbu karang, dengan menyapu seluruh terumbu karang, dengan menyapu seluruh dan merusak seluruh rumah-rumah ikan. Jadi begitu. Coba sekarang kita logikakan. Kalau kita gali tanah dari bawah, tidak dari atas, maka apa yang terjadi adalah ambruk. Begitu juga dengan Indonesia. Ya kan, kalau dikeruk, kalau dihisap pasirnya, maka pulau akan hilang. Karena pulau ada di atas, pasir itu ada di bawah. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan benih lobster. Ketika ada kedok budidaya di Vietnam,
itu terjadi alasan mereka untuk melakukan pengeluaran untuk budidaya. Padahal itu adalah ekspor jual beli putus di Vietnam. Nah itu kawan-kawan yang terjadi. Ini yang harus kita sadari. Sementara harga benih-benih lobster di Vietnam itu mulai dari harga 78.000 sampai 150.000. Kalau yang legal diambil harga legalnya dari nilai investasi itu dihitung dari 20 juta US dollar nilai investasi, maka harga legal benih-benih lobster itu walaupun fluktuatif itu sekitar 78 sampai 80 ribu. Itu harga legalnya. Tetapi harga black market itu lebih tinggi sampai 250 ribu di Vietnam. Tetapi harga benih di Indonesia itu ada 8 ribu. Nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita tidak mau seperti ini. Nelayan rugi, koperasi rugi. Koperasi berhutang kepada nelayan itu mulai dari 100 juta, 700 juta, 500 juta sampai 2 miliar. Ada banyak koperasi. Kemudian indikasi-indikasi serta dugaan lain bahwa perusahaan ini ya kan di luar koperasi-koperasi yang resmi itu memasang koperasi yang mereka buat sendiri, simpan sendiri, yang tidak diketahui oleh rakyat, yang tidak diketahui oleh semua orang. Di Jawa Barat 2 koperasi yang mereka simpan, di NTB, Lombok dan Sumbawa itu 2 koperasi yang mereka simpan. Koperasi-koperasi ini adalah untuk melakukan monopoli, black market. Koperasi-koperasi yang dikhususkan oleh mereka. Tetapi koperasi-koperasi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan itu justru dimurah meriakan. Nah ini yang terjadi kawan-kawan. Nah dari kegagalan-kegagalan budidaya di dalam negeri maupun di luar negeri oleh Kementerian Kelautan Perikanan, itu kemarin untuk menutup kegagalannya itu membuka program baru yang namanya modeling budidaya lobster di Batam. Itu dibuka. Nah modeling ini itu direncanakan dalam satu program yang dikatakan mereka adalah jangka panjang. Tetapi menurut kita, hemat kita, modeling ini sama dengan kasus-kasus program-program Kementerian Kelautan Perikanan sebelumnya, seperti kasus Piamari, ya kan, di Pangandaran misalnya, yang gagal sampai hari ini, ya kan, yang belum bisa bangkit akuarium dunia tentang laut itu di Pangandaran, yang belum bisa diperbaiki, yang belum bisa dituntaskan, yang belum bisa dibenahi. Begitu juga dengan modeling budidaya di Batam yang diresmikan oleh Pak Menteri kemarin di Batam. Saya tidak pesimis dengan kebijakan Menteri Kelautan Perikanan. Saya mendukung dengan modeling budidaya di Batam. Tetapi kita juga harus kritik, ya kan? Tetapi kita juga harus terbuka bahwa modeling-modeling ini sudah banyak terjadi. Itu adalah hanya kedok, hanya penipuan, hanya tipu menipu untuk menutupi kegagalan budidaya sebelumnya, baik di Bali maupun di tempat lain. Itu kawan-kawan yang harus kita sadari dalam kebijakan ekspor benih-benih lobster. Nah, program modeling itu namanya model. Model itu kalau dalam bahasa Inggris, kalau orang ada pentas model gitu, orang jalan itu berlenggak-lenggok, ya kan, dengan gaun yang paling mahal, dengan gaun yang paling murah, dengan gaun yang paling bagus misalnya, lenggak-lenggok dia jalan, itu model. Kalau link dalam bahasa Inggris adalah jaringan, networking, ya kan, kata lain dari link itu adalah jaringan, networking. Nah link itu adalah kabel penyambung gitu loh. Maka kalau dikatakan program ini sebagai modeling, itu sama saja kamuflase, budidaya yang kamuflase, padahal itu adalah tempat penampung benih-benih lobster seluruh Indonesia sebagai transit untuk ke Singapura, dari Singapura baru ke Vietnam. Jadi begitu kawan-kawan yang harus kita sadari. Kita jangan mau dibodohi dengan semua sumber daya alam kita itu dikeruk, itu diekspor, ya kan? Itu mereka memakai kata-kata sedimen untuk melindungi atau membenarkan kejahatan mereka, atau membenarkan
kelompok kartelisasi mereka. Begitu juga dengan ekspor lobster. Ini adalah bentuk dari kartelisasi dan bentuk dari monopoli serta bentuk dari kleptokrasi. Kartelisasi adalah jaringan pasar. Nah, modeling ini itu melindungi jaringan pasar. Namanya model. Model itu adalah contoh. Contoh itu adalah kamuflase. Contoh itu adalah meniru. Oh, contoh di Vietnam. Oh, contoh di Singapura. Atau contoh di mana. Itu adalah model. Begitu. Kemudian link adalah jaringan. Jaringan ini adalah kelompok kartelisasi. Ya kan? Kelompok pengusaha-pengusaha monopoli. Nah, ini kenapa kita harus menolak dari semua program-program baru ini? Karena itu diindikasi sebagai menutup semua kegagalan yang dilakukan atau program kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nama program itu, ya kan, misalnya membuat atau merubah Permen 7 tahun 2024 murni ekspor saja. Nggak usah kedoknya budidaya, supaya itu tidak ketemu, ya kan, unsur penyelewengan kekuasaan, penyelewengan jabatan. Nggak usah pakai budidaya, langsung saja ekspor. Dalam peraturan menteri itu ekspor benih-benih lobster. Begitu loh, biar jelas. Kuotanya dibatasi, ya kan, atau kuotanya dibuka sebesar-besarnya. Tidak masalah. Langsung saja supaya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, itu murni masuk ke negara. Ya kan? Teman-teman di Bea Cukai itu dapat mengawasi juga. Teman-teman di Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu dapat melakukan fungsi dan tugas untuk mengawasi juga. Gak usah dibungkus budidaya. Karena kalau dibungkus budidaya itu akan ketemu kejanggalannya. Begitu. Langsung saja ekspor. Kemudian dibuat juga permen bahwa permen selain dari permen ekspor. Misalnya kalau direvisi Permen 7 ini ya, dibuat juga permen budidaya, khusus budidaya. Seluruh perusahaan-perusahaan yang mendapat ekspor benih-benih lobster wajib budidaya terlebih dahulu. Dilarang melakukan ekspor terlebih dahulu. Harus melakukan budidaya, pembesaran. Setelah itu mereka baru melakukan ekspor. Jadi begitu. Ini yang harus kita tegakkan. Mari kita menegakkan keadilan dan kesetaraan terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan nelayan. Ini teman-teman yang harus kita pahami. Kita jangan mau dibodohi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.